Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Akbar. Saya berasal dari kelas 11 IPS 3, mata pelajaran sosiologi. Guru pembimbingnya adalah Pak Dimas Agung Prasetyo. Sebelum saya membahas topik pada hari ini, saya ingin menanyakan sesuatu hal pada teman-teman terlebih dahulu. Apakah teman-teman pernah merasakan yang namanya konflik? Saya rasa teman-teman pernah merasakan yang namanya konflik. Seperti konflik dengan pacar, konflik dengan teman, konflik dengan guru, maupun konflik dengan keluarga. Tetapi, apa sih sebenarnya konflik itu? Nah, di video kali ini kita akan membahas definisi dari konflik, faktor-faktor penyebab konflik, bentuk-bentuk dari konflik, cara penyelesaian konflik, dan apa saja sih dampak dari konflik itu? Oke, stay tune. Nah, oke. Secara etimologis, konflik berasal dari bahasa Latin, yaitu configere, yang artinya saling memukul. Saling memukul di sini bukan berarti berantem ya, tetapi lebih ke pertentangan ataupun perselisihan yang terjadi pada kedua belah pihak yang saling ingin menyingkirkan satu sama lain. Dan secara terminologis, konflik adalah suatu benturan, perselisihan, ataupun pertentangan yang terjadi pada kedua belah pihak yang disebabkan karena adanya beberapa perbedaan. Faktor-faktor penyebab konflik sosial yaitu karena adanya perbedaan. Perbedaan latar belakang budaya, perbedaan antar individu, perbedaan kepentingan ataupun tujuan, dan yang keempat adalah perubahan sosial di masyarakat. Perubahan sosial di masyarakat dapat menyebabkan konflik. Kenapa ya? Contohnya seperti ini. Suku-suku pedalaman adalah suku-suku yang tidak menerima perkembangan zaman ataupun perubahan zaman seperti teknologi zaman sekarang. Tetapi jika ada pihak-pihak lain yang memaksakan mereka untuk mengikuti perkembangan zaman, maka akan timbullah konflik di antara kedua belah pihak tersebut. Bentuk-bentuk dari konflik adalah sebagai berikut, yaitu konflik destruktif. Konflik destruktif adalah konflik yang disebabkan karena adanya perasaan benci ataupun tidak suka kepada pihak lain. Yang kedua adalah konflik konstruktif. Konflik konstruktif adalah konflik yang disebabkan karena adanya perbedaan pendapat dengan pihak lain. Yang ketiga adalah konflik vertikal. Konflik vertikal adalah konflik yang terjadi pada kedua belah pihak yang memiliki lapisan sosial yang berbeda. Keempat adalah konflik horizontal. Konflik horizontal adalah konflik yang terjadi pada kedua belah pihak yang memiliki lapisan sosial yang sama. Kelima adalah konflik diagonal. Konflik diagonal adalah konflik yang terjadi karena disebabkan adanya ketidakadilan kepada pihak tertentu. Keenam adalah konflik terbuka. Konflik terbuka adalah konflik yang diketahui oleh beberapa pihak. Ketujuh adalah konflik tertutup atau bisa disebut sebagai konflik yang hanya diketahui oleh pihak yang terlibat saja. Nah, berikut adalah cara-cara ataupun upaya menyelesaikan suatu konflik atau biasa disebut sebagai akomodasi. Yang pertama adalah koersi. Koersi adalah cara penyelesaian konflik dengan cara pihak yang kuat memaksa pihak yang lemah agar konflik tersebut terselesaikan. Yang kedua adalah kompromi atau biasa disebut sebagai negosiasi. Adalah cara penyelesaian konflik dengan cara mengurangi tuntutan yang ada pada kedua belah pihak. Yang ketiga adalah arbitrasi. Adalah cara penyelesaian konflik dengan cara mengundang pihak ketiga
untuk menyelesaikannya. Yang keempat adalah mediasi. Mediasi adalah cara penyelesaian konflik dengan cara mengundang pihak ketiga untuk mendamaikan kedua belah pihak. Kelima adalah konsiliasi. Konsiliasi adalah cara penyelesaian konflik dengan cara mempertemukan apa keinginan kedua belah pihak tersebut. Keenam adalah toleransi. Toleransi adalah cara penyelesaian konflik yang tanpa paksaan ataupun secara ikhlas selesai pada kedua belah pihak atau di antara kedua belah pihak. Ketujuh adalah stalemate atau cara penyelesaian konflik dengan sendirinya. Bisa dibilang sebagai suatu konflik itu selesai dengan sendirinya. Kedelapan adalah adjudikasi atau cara penyelesaian konflik dengan cara menggunakan jalur peradilan ataupun hukum. Nah, ternyata teman-teman, konflik bukan hanya memberikan dampak yang buruk ataupun dampak negatif, tetapi juga memiliki dampak positif. Dampak positif dari konflik adalah dapat mempererat persatuan dari suatu kelompok. Sedangkan dampak negatif dari suatu konflik adalah terjadinya permusuhan, terjadinya perlawanan, terjadinya perpecahan, dan terjadinya kekerasan di antara masyarakat. Oke, itu saja penjelasan mengenai konflik dari saya. Jika ada salah kata ataupun salah penyampaian, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.